sebetulnya kembali kepada kita. Karena kalau kita ambil pengertian dari leluhur kita, ya khususnya kita sebagai orang Jawa, semua itu ada karena kita dan semua itu tidak ada karena kita. Gimana caranya agar kita bisa menetralisir suatu tempat, suatu rumah, bangunan, apapun itu, ya mau tempat usaha kita, tempat tinggal kita, dari hal-hal negatif, baik itu makhluk halus atau makhluk goib yang bertempat di situ, ataupun mungkin ada faktor X yang lain. Ya, faktor X yang lain yang saya maksudkan bukan tentang hari baik. Kalau tentang hari baik ya atau hari menempati rumah tersebut salah, ya ini harus dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, malam hari ini Mas Wahyu mau menjawab salah satu pertanyaan ya dari dulur Sinau Urip, yaitu tentang rumah tusuk sate. Ya, kalau dulur-dulur mungkin ada yang belum paham, rumah tusuk sate itu rumah yang seperti apa sih? Rumah tusuk sate itu ya intinya bangunan yang ada di ujung daripada pertigaan, ya pas di tengah-tengahnya. Nah, itu namanya rumah tusuk sate. Nah, lalu siapa yang memberi nama itu? Ya kalau kita bicara nama, istilah, itu tentunya berarti orang-orang di zaman dahulu ya, mungkin ya leluhur kita dulu lah. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar Mas Wahyu bahwa rumah tusuk sate ini adalah rumah yang boleh dikatakan membawa sial ya. Rumah tusuk sate ini rumah yang pasti angker, rumah yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Jika ada orang yang menempati rumah tusuk sate ini, orang ini bisa mudah sekali kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, Mas Wahyu mau menjawab tentang rumah tusuk sate ini. Kalau yang dikatakan seperti itu tadi, itu adalah mitos. Ya dulur-dulur ya, mitos. Nah, terus kalau ditanyakan lagi kepada Mas Wahyu, Mas, tapi kenyataannya kok ada ini tetanggaku, saudaraku, temanku mungkin menempati rumah yang lokasinya atau letaknya itu tusuk sate. Ini kok memang banyak sekali kejadian-kejadian aneh ya. Ada penampakan dan lain sebagainya lah, macam-macam intinya yang bersifat negatif lah. Nah, sebetulnya begini, kalau kita bicara tentang rumah yang dihuni oleh makhluk-makhluk goib ya, makhluk halus, itu tidak harus rumah tusuk sate ya. Rumah di desa, rumah di tengah kota, di kompleks perumahan, ini bisa saja. Jadi semua juga punya potensi yang sama. Kalau kita bicara tentang rumah ini membawa sial, yang menghuni mudah sakit dan lain sebagainya, ini banyak sekali faktor ya dulur-dulur ya, banyak sekali faktor, baik faktor secara fakta maupun faktor yang non fakta atau faktor yang goib. Tetapi Mas Wahyu tegaskan sekali lagi, rumah tusuk sate yang katanya demikian ini tadi itu adalah mitos. Nah, lalu kalau ada kejadian di beberapa rumah tusuk sate yang mungkin sama dengan apa yang ditanyakan ke Mas Wahyu tadi, yaitu dihuni oleh makhluk halus, yang menghuni ini sering kena sial dan lain sebagainya, ini tentunya bisa-bisa saja terjadi. Bahkan ya
di beberapa rumah, di beberapa lokasi, intinya tidak harus tusuk sate. Nah, kenapa demikian? Ini Mas Wahyu mencoba untuk menerangkan secara logika saja biar kita mudah ya di dalam belajar. Semua bangunan, semua rumah itu punya potensi yang sama untuk dihuni makhluk halus, untuk bisa terjadi membawa sial dan lain sebagainya, karena semua punya potensi yang sama. Kita ini hidup ini kan di alam yang fakta, di alam nyata, dan kita itu juga berdampingan atau menjadi satu, tapi kita ini terbungkus oleh tirai dengan alam goib atau alam yang tidak fakta atau alam yang tidak nyata. Nah, kalau kita bicara tentang alam fakta dan alam yang tidak fakta, tentunya kita ini berada di dalam satu wadah yang sama. Hanya dibedakan oleh tirai, sehingga kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Nah, kalau dihubungkan dengan tentang rumah tusuk sate atau rumah-rumah atau bangunan yang lain yang memiliki potensi yang sama, ya tentunya iya. Karena apa? Ya semua bisa saja terjadi. Misalkan ada bangunan yang mungkin suram ya, kalau kata orang Jawa itu singup. Ada suatu tempat yang singup, yang suram ya, yang secara aura ini kok gelap. Nah, itu bisa saja ditempati oleh makhluk-makhluk goib atau makhluk-makhluk halus yang bisa jadi mengganggu ya secara otomatis mengganggu. Biarpun tidak secara langsung, tetapi kita yang menghuni, kita pasti akan mempunyai firasat-firasat alamiah ya, yang tidak bisa lepas dari unsur itu, sehingga kita bisa merasakan, oh kok ndak enak ya, kok kayaknya ada yang aneh ya, dan lain sebagainya. Ini belum ke yang menampakkan diri. Jadi potensinya sama, tidak harus rumah tusuk sate. Nah, lalu bagaimana Mas Wahyu dengan orang yang menghuni suatu bangunan atau rumah atau tempat itu, orangnya bisa sakit dan lain sebagainya. Nah, ini sudah banyak sekali faktornya ya dulur-dulur ya, macam-macam faktornya. Makanya ada istilah kita sebagai orang Jawa itu, kita cari hari baik. Setiap kita mau bangun rumah, kita mau pindah rumah atau menempati rumah baru, baik itu mungkin rumah sewa atau rumah pribadi yang baru beli ya, intinya kita menempati suatu bangunan, satu rumah, kita harus mencari hari baik. Nah, di sanalah fungsinya ya. Jadi tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal-hal negatif itu bisa terjadi di rumah yang kita huni. Akan tetapi kembali lagi ya dulur-dulur ya, tentang rumah tusuk sate ya, tentang rumah-rumah yang ada aura negatifnya, ada penghuninya dan lain sebagainya. Ini bisa juga berawal semua itu dari sugesti, dari pola pikir kita. Jadi pola pikir kita sendiri itulah yang membuat hal-hal mistis atau hal-hal yang di luar kewajaran itu tadi bisa terjadi di dalam rumah yang kita tempati. Misal kita ini orang yang mudah sekali takut misalkan ya, takut. Nah, ketakutan kita yang berlebihan itu bisa juga ya membuat ada hal-hal yang tidak kasat mata itu seolah-olah tampak, seolah-olah kelihatan, seolah-olah mengganggu kita. Jadi sebetulnya kembali kepada kita, karena kalau kita ambil pengertian dari leluhur kita ya, khususnya kita sebagai orang Jawa, semua itu ada karena kita dan semua itu tidak ada karena kita.
Jadi sebetulnya hantu dan lain sebagainya itu biarpun ya memang ada, tapi yang membuat ada itu kita sendiri, dan yang membuat itu semua tidak ada ya kita sendiri. Jadi itulah pentingnya pola pikir, pentingnya keyakinan di dalam batiniah kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana Mas Wahyu caranya untuk kita menyikapi, menyiasati hal-hal negatif itu tadi di rumah kita agar bisa kembali netral, ya bahasanya Mas Wahyu, bisa dinetralisir. Nah, ini sebetulnya juga bukan hal yang mudah ya. Tetapi kalau paham, ini nggak ada susah-susahnya sama sekali untuk yang paham. Disinilah pentingnya kita belajar agar kita ngerti, agar kita paham. Lalu kalau sudah paham, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Ini saya ajarkan sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang dimengerti oleh Mas Wahyu. Bukan berdasarkan tentang ilmu apapun, tidak ya, tetapi hanya berdasarkan keyakinan iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kadang terkesan mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dijalankan. Akan tetapi kalau panjenengan mempunyai keyakinan, keimanan yang besar, yang tinggi, ya ini hal yang sangat remeh-temeh sekali, mudah sekali. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menetralisir suatu tempat, suatu rumah, bangunan, apapun itu, ya mau tempat usaha kita, tempat tinggal kita, dari hal-hal negatif, baik itu makhluk halus atau makhluk goib yang bertempat di situ, ataupun mungkin ada faktor X yang lain. Ya, faktor X yang lain yang saya maksudkan bukan tentang hari baik. Kalau tentang hari baik ya, atau hari menempati rumah tersebut salah, ya ini harus dibenahi. Ya, harus dibenahi ulang, dalam arti secara ikrar harus mencari hari penggantinya yang baik. Nah, untuk nanti diikrarkan lagi. Nah, tetapi kalau kita bicara faktor X-nya adalah faktor gangguan dari luar misalkan, kan kita tidak pernah tahu ya, namanya orang itu ada yang iri, dengki, sirik ya. Jadi kita tidak pernah tahu. Atau bahkan mungkin itu juga bisa timbul dari pola pikir kita sendiri. Untuk menetralisir semua, intinya semua hal-hal yang negatif yang ada di tempat yang kita tinggali, mau rumah, mau itu tempat usaha dan lain sebagainya, ini mudah sekali. Ya, dulur-dulur hanya tinggal mengembalikan 4 unsur kehidupan kita, atau 4 elemen kehidupan kita, yang mana 4 elemen itu sudah ada di dalam tubuh kita, juga ada di jagat raya ini atau di alam semesta ini. Apa itu Mas Wahyu? Unsur air, unsur api, unsur tanah, dan unsur udara. Kita lebur, kita kembalikan semuanya. Jadi yang asalnya dari tanah, kita lebur menjadi tanah. Yang asalnya dari air, kita lebur menjadi air lagi. Yang asalnya dari api, kita lebur menjadi api. Dan yang asalnya dari udara, kita lebur lagi menjadi udara. Karena unsur kehidupan kita ya cuma 4 itu. Tidak ada lagi. Semua di jagat raya ini, apapun bentuknya, hanya berasal dari 4 unsur ini tadi. Hilang salah satu unsur, tidak akan terbentuk. Ya, makanya harus kita kembalikan, kita lebur menjadi 4 unsur ini sesuai dengan asal muasalnya. Nah, selanjutnya sebagai orang Jawa, kita kembalikan juga
hanya ada 4 penjuru. Ada timur, ada selatan, ada barat, dan ada utara. Semua yang berasal dari timur kita kembalikan ke timur. Yang berasal dari selatan kita kembalikan ke selatan. Yang berasal dari barat kita kembalikan ke barat. Dan yang berasal dari utara kita kembalikan ke utara. Nah, lalu apa yang ada di pola pikir kita adalah sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi. Kalau lebur ya kita bayangkan di sini lebur sudah menjadi api, lebur sudah menjadi tanah. Tidak ada unsur apapun, ya. Yang ada hanyalah semua kembali netral, semua kembali pulih seperti asal muasal yang seharusnya. Ketika ini ditempati manusia, ya ini tempatnya manusia, tidak boleh ada selain manusia di sini. Makhluk halus, makhluk goib ya minggir dulu, pergi. Makanya dikembalikan, yang dari timur kembali ke timur, yang dari selatan kembali ke selatan, yang dari barat kembali ke barat, yang utara kembali ke utara, yang asalnya dari tanah lebur menjadi tanah, dan seterusnya. Lalu dimasukkan, kalau sudah di dalam pola pikir, diikrarkan, dimasukkan lagi ke dalam batiniahnya, yaitu dimasukkan ke dalam keyakinan daripada iman kita kepada Gusti Allah, bahwa semuanya akan kembali netral, semuanya akan kembali seperti sedia kala yang seharusnya. Terlepas dari apa yang Mas Wahyu sampaikan ini, panjenengan mungkin secara syariat mempunyai amalan-amalan atau bacaan, baik yang ada di ayat suci Al-Quran, mungkin yang beragama lain yang ada di kitabnya masing-masing, atau mungkin yang punya ilmu atau pengetahuan berdasarkan amalan yang diyakini, boleh-boleh saja, monggo silahkan, semua sama. Yang penting paham maksudnya, paham tujuannya. Jadi kalau kita mengerti tentang ini, insya Allah kita tidak semudah itu untuk percaya terhadap oh di sini angker, oh di sini begini begitu dan lain sebagainya. Ini juga kalau kita paham tidak hanya untuk kita menetralisir suatu tempat yang kita tempati saja. Ketika kita bepergian kemanapun juga ini sangat besar sekali manfaatnya. Ya, jadi mungkin ini dulu ya yang Mas Wahyu sampaikan, sedikit sekali tetapi mudah-mudahan dan bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua. Sekali lagi Mas Wahyu mohon maaf di dalam menyampaikan apabila ada kekurangan atau mungkin tidak sesuai, tidak berkenan dengan cara berpikir dan hatinya panjenengan. Tujuannya Mas Wahyu adalah mengedukasi untuk kita sama-sama belajar agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pikiran kita sendiri yang katanya dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Sehat selalu untuk dulur-dulur semuanya, bahagia selalu untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.